Bobi Prasetyo duduk di meja kerjanya di kantor Komisi Pemilihan Umum Kecamatan setempat. Suasana lembab malam mulai menyelimuti ruangan dan lampu neon menyala redup. Di sekelilingnya, stapel kertas suara menumpuk tinggi, menunggu untuk dihitung. Bobi menggosok-gosokkan matanya yang mulai lelah. Hari pemilihan umum telah berlalu, tapi tugasnya sebagai ketua KPPS belum selesai. Mereka harus memastikan setiap suara terhitung dengan benar. Rekan-rekan kerjanya, Andi dan Maya, duduk di sampingnya. Mereka bertiga saling bertukar pandang, raut wajah letih tergambar jelas. "Kita harus segera menyelesaikan ini," ujar Bobi dengan suara serak. "Tidak mungkin kita meninggalkan kantor ini sampai semuanya selesai." Andi mengangguk setuju. "Benar, kita harus tetap fokus." Maya mengusap pelipisnya yang mulai sakit. "Saya setuju, semoga ini cepat selesai." Mereka kembali memusatkan perhatian pada pekerjaan mereka. Namun, semakin larut malam, semakin terasa hening di dalam ruangan itu. Hanya suara pena yang bergerak di atas kertas yang terdengar. Tiba-tiba, sebuah ketukan keras terdengar dari pintu belakang ruangan. Bobi, Andi, dan Maya saling memandang dengan tatapan curiga. "Siapa itu?" tanya Bobi. Suaranya gemetar. Tidak ada jawaban. Andi berdiri dari kursinya dan melangkah menuju pintu. Dia membukanya perlahan-lahan. Di luar, hanya gelap gulita yang menyambutnya. Tidak ada seorang pun di sana. "Mungkin hanya angin," ujar Maya, mencoba meredakan ketegangan. Bobi mengangguk ragu. Mungkin saja mereka kembali ke meja kerja mereka. Tetapi suasana tetap tegang. Saat mereka terus bekerja, suasana semakin tegang. Ketukan-ketukan pada pintu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih keras lagi. "Ada apa ini?" tanya Maya, suaranya gemetar. Andi menggigit bibirnya. "Ayo periksa lagi." Dia berjalan ke pintu dan membukanya dengan hati-hati. Namun, kali ini, tidak ada yang tampak di luar sama sekali. "Mungkin ini hanya lelucon," kata Bobi dengan nada yang mencoba meredakan ketegangan mereka. Namun, ketegangan mereka tidak pernah berkurang. Saat mereka terus bekerja, suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Bisikan-bisikan yang samar, suara langkah kaki di lorong, dan sesekali suara pintu yang terbuka atau tertutup dengan sendirinya. Mereka mulai merasa seperti mereka tidak sendirian di dalam ruangan itu. "Kita harus pergi dari sini," ujar Maya, wajahnya pucat. Bobi mengangguk setuju. "Kita ambil barang-barang kita dan pergi." Mereka berdiri dari meja mereka, tetapi tiba-tiba lampu-lampu neon di ruangan itu mati. Mereka terjebak dalam kegelapan total. "Kenapa lampu mati?" tanya Andi, suaranya penuh kepanikan. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat dari arah gelap. Mereka bergetar ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Lari!" teriak Bobi. Mereka berlari menuju pintu keluar, tetapi pintu itu terkunci rapat. Mereka mencoba membuka dengan kekuatan mereka, tetapi sia-sia. "Kita terjebak di sini," teriak Maya. Saat mereka berbalik, mereka melihat sosok yang gelap dan kabur berdiri di ujung ruangan. Mata mereka tidak dapat memfokuskan, tetapi mereka merasakan kehadiran yang jahat di depan mereka. "Tolong, bantu kami," teriak Andi, tetapi sosok itu hanya berdiri diam. Saat cahaya lampu neon kembali menyala, sosok itu menghilang. Mereka terdiam, hati mereka berdebar kencang dalam ketakutan. "Tidak mungkin," bisik Bobi. "Ini ruang kantor, tidak ada hantu." Namun, ketakutan mereka hanya semakin memuncak ketika mereka mendengar suara-suara aneh lagi di sekitar mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari ruangan itu, terperangkap di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Malam itu berlalu dengan perlahan, dengan Bobi, Andi, dan Maya terperangkap di dalam ruangan yang gelap dan menakutkan itu. Mereka tidak pernah bisa melupakan malam yang mengerikan itu, dan cerita tentang kisah mereka menjadi legenda di kantor KPU kecamatan setempat. Sejak saat itu, tidak ada yang berani bekerja lembur di sana sendirian, takut akan hal-hal yang tak terlihat yang mungkin mengintai di dalam kegelapan.